Episode 21. Pukul 3 dini hari, wanita itu masih terjaga. Dia berada di sudut kamar menenggelamkan wajahnya di antara kedua lutut. Dalam kegelapan dengan sedikit cahaya, dia mengingat memori demi memori selama lebih 3 tahun ini. Waktu itu tak menangis, emosi dan air mata telah terkuras untuk hari ini. Trauma, ya dia sangat trauma. Dia merasa apa yang terjadi padanya hanya mimpi. Masalah itu membuatnya benar-benar terpuruk, jatuh hingga lembah terdalam. Entah apakah dia bisa bangkit atau selamanya seperti itu. Namun tiba-tiba kepalanya terangkat. Wanita itu berdiri dengan lemah. Dia melangkah menuju depan cermin dan meraba laci. Jemarinya mengambil sebuah gunting. Dini memandangi ponselnya. Dia melihat wajah dari penghancur rumah tangga sahabatnya. Matanya memerah kala mengingat apa yang terjadi. Dia betul-betul tak menyangka dengan sebagian orang yang tega merebut milik teman sendiri tanpa sisa. Yah, mereka sama-sama wanita. Tak sepantasnya dia berperilaku rendah seperti itu. Aku benar-benar tak menyangka. Dini memejamkan mata dan menghela nafas kasar. Untuk kali ini, aku tidak mengampunimu. Dini mengotak-atik benda canggih tersebut. Dia melakukan apa yang menjadi keputusannya. Walau bagaimanapun dia terlibat dalam situasi ini. Rasa bersalah selalu menghantui. Aku jahat tapi kamu lebih jahat. Paginya, Mama Reni mengetuk pintu kamar sang putri. Dia berulang kali memanggil nama kesayangannya. Arumi, tak ada sahutan dari dalam. Pintu terkunci. Apa dia masih tidur? Gumamnya. Saat hendak melangkah, handle bergerak. Benda tersebut pun terbuka lebar menampakkan penghuni kamar. Mata Mama Reni terkejut bukan main kala melihat rambut putrinya. Pendek dan tak beraturan. Ya ampun Mi. Wanita parubaya itu spontan memeluk putrinya. Dia menangis terseduh-seduh di pundak wanita yang telah dilahirkannya. Namun Arumi terdiam. Nak, jangan siksa dirimu. Mama Reni menangkup wajah Arumi. Dia begitu terpukul dengan kejadian yang menimpa putri semata wayangnya. Dia menggigit bibir bawah hingga berbekas menahan isakan. Tak ada yang lebih peduli dengan anak melebihi ibu. Tak ada yang menyayangi anak melebihi ibu. Tak ada yang lebih terpukul dengan kejadian yang menimpa anak melebihi ibu sendiri. Begitu pula lah Mama Reni. Wanita parubaya itu tak pernah sekalipun menyakiti Arumi. Namun dengan mudah pria itu melukai putrinya. Dia mengusap kepala Arumi. Lupakan dia nak. Dia tak pantas untuk anak mama yang berharga ini. Suara Mama Reni begitu seraknya. Arumi hanya terdiam. Tatapannya kosong. Pada kenyataannya, melupakan tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi luka yang digoreskan pria itu begitu besar. Mama mohon nak, jangan menyiksa dirimu seperti ini nak. Mama Reni tak kuasa. Dia berbalik dan menyembunyikan tangisnya di balik pakaiannya. Kantor tempat Debbie heboh bukan main. Seluruh karyawan memandangi ponsel dan melihat berita yang bermunculan. Ya, captionnya, putri Debbie sang pelakor merebut suami orang dan tengah berbadan dua. Semua karyawan melihat fotonya. Mereka tak salah, itu adalah Debbie bidadari kantornya. Bidadari yang selalu mereka sanjung-sanjung. Parah, berbadan duanya itu loh. Enggak bener ini, suami orang lagi. Emang stok pria sudah habis? Debbie kok gitu? Cantik banget, tapi disalahgunakan. Bisa-bisa mencoreng nama perusahaan. Terlebih Zira teman dekat Debbie. Ingatannya tertuju pada pria yang meminang si hitam. Debbie selalu memandang foto pria itu. Dan dia pun selalu memberikan dorongan kepada temannya. Apa jangan-jangan? Jangan terpancing, mungkin ini hanya hoaks. Zira mencoba menetralkan suasana ribut yang terjadi. Namun sia-sia, mereka sudah terbuai dengan berita itu. Aku juga harap begitu. Secara memang Debbie cuek kepada teman prianya, tapi beritanya sudah tersebar luas loh. Aku saja yang menyatakan perasaan berkali-kali, tapi tak mendapat balasan. Ternyata. Tapi mungkin ada asap kalau tak ada api. Berbagai ocehan telah keluar dari mulut teman-teman Debbie. Zira segera keluar. Dia menghubungi nomor Debbie tapi tak aktif. Mana sih? Zira begitu cemas. Dia mengirimkan WhatsApp.
Kamu di mana? Buka sosial mediamu, lihat apa yang terjadi. Pesan itu hanya checklist satu. Zira berharap nomor temannya bisa aktif secepatnya. Kacau. Kantor Akmal pun sama hebohnya. Bagaimana tidak, muncul berita tak mengenakkan tentang wanita yang selalu datang berkunjung dan bertemu bosnya. Ini kan yang sering datang. Iya, temannya Pak Akmal. Apa jangan-jangan pria itu si bos? Ucapnya dengan suara berbisik dan bergidik. Siapa yang tidak tertarik? Cantik, seksi gitu. Captionnya itu loh. Nauzubillah. Asisten Rian yang melihat berita itu hanya mampu menghela nafas. Ya, dia sudah menebak bahwa pria itu adalah seorang Akmal Anggara Dinata. Drama semalam memberinya bukti yang kuat. Dia kasihan pada istri bosnya. Apa kabar wanita itu? Asisten Rian bisa membayangkan betapa hancurnya Arumi saat ini. Semoga badai cepat berlalu. Batang rokok berserakan. Tak terhitung sudah berapa dia habiskan. Matanya pun tak pernah tertidur sejak semalam hingga membuat kantung matanya menghitam. Akmal hanya duduk di balkon kamar, entah apa yang dia tunggu. Tok-tok. Berulang kali Debbie mengetuk pintu kamarnya, namun Akmal tak pernah membuka. Pria itu mengunci pintunya rapat-rapat. Mas, buka pintunya. Debbie terus mengucap kalimat itu, namun tak direspon oleh Akmal. Saat sudah capek berteriak, Debbie membalikkan badan. Dia melangkah mengelilingi rumah itu. Matanya menyusuri setiap dinding, melihat foto Akmal dan Arumi yang tampak sangat bahagia. Foto mulai saat mereka pacaran sampai menikah. Rasa cemburu mulai menggelayuti hatinya. Harusnya tempatnya tak di sini lagi, gumamnya. Wanita itu masuk kamarnya kembali. Dia mengambil ponsel. Sejak semalam nomornya tak pernah diaktifkan. Saat benda canggih itu menyala beserta data selulernya, sudah banyak panggilan tak terjawab dan WhatsApp yang masuk. Ya, dia membuka satu persatu. Kamu di mana? Buka sosial mediamu, lihat apa yang terjadi. Debbie menelan ludah saat membaca pesan tersebut dari teman sejawatnya. Dia membuka sesuai dengan perintah temannya. Berita perselingkuhannya yang didapatkan. Fotonya tersebar di mana-mana, namun dengan caption yang menyakitkan. Banyak pihak yang menyerangnya, memberikan sindiran pedas, bahkan sangat pedas. Jantungnya berdentum hebat sejurus dengan keringat dingin yang mulai membasahi. Air matanya sudah tak tertampung lagi. Kata-kata sanjungan yang selalu didapatkan berubah menjadi hujatan tak berperi kemanusiaan. Sama dengan sikapnya kepada Arumi. Debbie meremas benda itu hingga tangannya memerah. Ah, kenapa begini? Dia terduduk. Tiba-tiba ponselnya berdering kembali menampakkan nama orang tuanya. Ketakutan semakin menguasainya. Dia menelan ludah dan menahan isakan. Apa yang harus dilakukan? Deringan kedua. Dengan segera tangannya bergetar menggeser tombol hijau. Di mana kamu? Suara lantang ayahnya bak ingin memecah benda tersebut. Debbie menggigit bibirnya hingga berbekas. Dia tak pernah mendapat perlakuan seperti itu sebelumnya dari orang tua. Di mana kamu? Bentakan kedua. Di sela-selanya terdengar pula suara isakan. Yah, itu suara ibunya. Kedua orang tuanya pasti telah mendapat informasi tentang dirinya. Ayah, kembali ke rumahmu sekarang. Titah pria paruhbaya itu tak terbantahkan. Kedua orang tua Debbie telah berada di rumahnya. Mereka datang saat wanita itu tak ada di sana. Debbie mematikan ponselnya dan berjalan menuju kamar Akmal. Mas, buka pintunya. Ayah datang. Aku takut. Debbie betul-betul syok dengan apa yang terjadi. Masalah beruntun datang kepadanya. Mas, buka. Tangis Debbie semakin menjadi. Lagi-lagi Akmal tak merespon ucapan wanita itu. Dia masih setia menghisap batang rokoknya. Debbie berlutut di depan pintu. Mau tak mau dia pulang tanpa Akmal. Harusnya dia membawa pria itu ke depan ayahnya, menyatakan bahwa Akmal siap bertanggung jawab. Tapi pria itu acuh dan memilih mengurung diri di kamar. Debbie mengusap air matanya. Wanita itu melangkah keluar. Dia akan pulang menggunakan taksi online. Namun saat dia keluar, matanya tertuju pada mobil milik Arumi. Semalam Dini mengembalikan kendaraan tersebut dan menyimpan kuncinya di depan pintu.
Debbie tak menyentuh benda tersebut. Dia melaluinya begitu saja. Tak lama kemudian pesanan taksinya datang. Debbie melangkah menuju mobil. Dia segera masuk dan melaju pergi. Di perjalanan dia hanya terdiam, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya betul-betul dipenuhi ketegangan. Kedua parubaya telah menunggu dengan perasaan yang bergejolak. Dia mendapat kabar tak sedap dari salah satu tetangga yang dikenalnya. Kabar yang seketika mencoreng nama baiknya dan membuatnya malu bukan main. Saat mobil berhenti di depan rumah, semua berdiri. Ibunya semakin menangis saat melihat putrinya keluar dari kendaraan tersebut dan berjalan mendekat. "Bi, dari mana kamu?" Pak Wijaya bertanya kepada putrinya dengan suara dingin dan menusuk. Debbie tak menjawab. Wanita itu terdiam. Dia hanya menunduk, meremas jemari satu sama lain. "Jawab!" bentaknya yang membuat orang tersentak kaget. Seketika air mata Debbie mengalir. Emosi betul-betul menguasai pria parubaya itu. Apa kamu sadar dengan perbuatanmu, Debbie?" Suara bentakannya yang keras terdengar hingga ke tetangga seberang, membuat orang-orang berkumpul. Pria parubaya itu mendekati putri dan mencengkram kuat lengan wanita itu. Isakan Debbie dan ibunya semakin menjadi. "Siapa pria itu?" Kami saling mencintai, Ayah." Pak Wijaya menggertakkan giginya. Dia mengangkat tangan namun cepat istrinya menahan dan memohon. "Jangan." Dada Pak Wijaya kembang kempis. Dia membuat malu keluarga. Dia mencoreng nama baik kita. Bagaimana kita akan menghadapi orang-orang? Pak Wijaya melepas tangannya dan menunjuk Debbie. "Menikah sekarang atau jangan pernah muncul di kehidupan kami lagi," tekan Pak Wijaya.